Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas seputar layer masking sesuai dengan yang ditanyakan oleh temanku ini. Oke, jadi sebelum kita bahas, sebenarnya aku mau cerita sedikit nih. Seingatku sih aku belum pernah ya pakai layer masking karena awalnya aku juga bingung dan akhirnya aku baca di reference manual yang Infinite Painter punya. Dan akhirnya aku dapat menyimpulkan beberapa hal yang akan aku sampaikan di video ini. Simak terus sampai habis ya teman-teman. Oke, kita mulai sekarang. Hal pertama yang kita lakuin adalah kita pergi ke layer, lalu kita pencet salah satu layer. Aku pilih regular layer di sini, dan di sini ada beberapa option. Kita pencet mask dan dia akan timbul tepat di atas regular layer. Kita pencet si mask, kita pencet namanya, kita nggak bisa rename. Nah, ini menunjukkan kalau ini merupakan sebuah mask. Selain itu, terdapat beberapa opsi yang mirip-mirip dengan regular layer ya teman-teman. Kita bakal bahas ini nanti. Oke, kita bakal langsung praktek aja. Pertama di sini kalian lihat ya, masknya itu masih warna putih nih. Nah, aku bakal coba tambahin sebuah rectangle di beberapa area dengan warna hitam. Seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ketika dilepas, di sini kita bisa lihat ya, di bagian mask ini ada yang warna hitam. Dan kita lihat di gambar kita, ini sebagiannya menghilang ya teman-teman. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa area yang putih itu untuk memperlihatkan konten layernya, sementara area yang hitam itu untuk menyembunyikannya. Perlu dicatat nih teman-teman ya. Oh iya, color mode-nya ini dia grayscale ya teman-teman. Putih, hitam, abu-abu. Warna hitam seperti yang tadi udah aku jelasin, dia untuk menyembunyikan konten layernya. Warna putih untuk menimbulkan atau memunculkan, dan warna abu-abu untuk menyembunyikan, tetapi opasitasnya tidak 100%. Dan yang perlu dicatat lagi adalah bahwa setiap mask ini cuman bisa ditambahkan ke satu layer. Nah, mask ini bisa ditambahin ke mana aja sih? Yang pertama seperti yang kita lakuin nih, ke sebuah layer, lalu bisa juga ke sebuah group of layers, dan yang satu lagi kita bisa tambah ke sebuah adjustment atau filter layer. Selanjutnya kita bakal bahas options-nya nih, apa aja yang ada pada mask. Di sini bisa kalian lihat ada fill, invert, clear, hide, apply, delete, linked, dan select. Oke, aku bakal kasih tahu kalian satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari fill. Fill berarti mengisi mask dengan warna hitam, yang mana artinya konten layernya ini bakal ketutup atau menjadi invisible, tidak terlihat. Selanjutnya ada invert, yaitu membuat sebuah negatif, berarti yang tadinya kita fill dengan warna hitam menjadi kebalikannya, yaitu warna putih, dan kembali terlihat ya konten layernya. Selanjutnya ada clear. Clear merupakan kebalikan dari fill. Ketika fill mengisi mask dengan warna hitam, maka clear mengisi mask dengan warna putih, yang mana artinya konten layernya fully visible atau terlihat sepenuhnya. Selanjutnya ada hide, ya ini seperti fungsi opasitas ya, bisa mengatur visibilitas dari masknya. Lalu ada apply, yaitu untuk mengaplikasikan masknya kepada regular layer atau content layernya secara permanen, dan kemudian menghapus masknya. Lalu delete, sesuai namanya, yaitu untuk menghapus masknya. Namun ketika kita melakukan seleksi atau kita sudah melakukan sesuatu terhadap mask, ketika kita hapus, itu tidak akan berefek apapun kepada layer. Nah, selanjutnya ada link. Nah, link ini kalau turn on, dia bakal berwarna merah ya teman-teman, tidak abu-abu. Nah, kalau dia nyala, ini berarti ketika kita menggunakan tools transform atau memindahkan, si mask ini bakal berpindah bersamaan dengan content layer, atau punya aku ini yang aku namakan regular layer. Jadi mereka bakal pindah bersama-sama.
Sementara kalau dia dalam keadaan mati atau off, dia si mask akan bertransformasi atau berpindah secara independen, terpisah dari content layernya. Lalu select fungsinya untuk membuat sebuah seleksi berdasarkan mask opacity-nya gitu ya teman-teman. Oh iya, selalu pastiin kalau kalian pakai layer masking, kalian itu sedang mengedit masknya, bukan layernya itu sendiri ya teman-teman. Atau ya kalau punya aku nih, di regular layernya, pastiin di bagian masknya. Oh ya, selain itu kalian juga bisa nih duplicate masknya ke layer lain dengan cara kalian membuat seleksi. Kalian misalkan sudah menggambar pada di atas mask. Nah, terus kalian buat seleksi. Lalu kalian tambahkan layer baru dan kalian tambahin masknya seperti yang aku lakuin ini ya teman-teman. Jadi itu udah kayak otomatis dia ke duplicate gitu. Nih seperti yang sedang kalian lihat pas aku tambahin mask. Nah itu dia ada warna hitam sama dengan di regular layerku ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Dan itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.